Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak atau Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Azahra Natania Rifatin dengan NIM 17076230119. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan pada Divisi Marketing di PT Amarta Cahya Medika Utama atau Sana Estetik Clinic. Presentasi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu latar belakang, tujuan dan manfaat PKL, profil perusahaan, struktur organisasi, lingkup pekerjaan, jadwal pelaksanaan, analisis pekerjaan, hambatan dan juga solusi, kesimpulan, serta dokumentasi kegiatan selama PKL. Masuk ke latar belakang, perkembangan teknologi digital mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi pemasaran yang lebih efektif agar mampu menjangkau konsumen dan juga meningkatkan daya saing. Dalam dunia bisnis saat ini, pemasaran tidak hanya berfokus pada penjualan saja, namun juga membangun hubungan dengan pelanggan melalui berbagai media, terutama media digital. Oleh karena itu, mahasiswa atau saya sendiri perlu memperoleh pengalaman kerja secara langsung agar mampu menghubungkan teori yang dipelajari di perkuliahan dengan praktik di dunia kerja. Saya memilih melaksanakan PKL di Sana Estetik Clinic karena perusahaan ini aktif menerapkan digital marketing, bekerja sama dengan Key Opinion Leader atau KOL, serta menjalankan berbagai program promosi yang relevan dengan bidang studi saya. Tujuan melaksanakan PKL adalah memperoleh pengalaman kerja di bidang pemasaran, menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah, memahami pelaksanaan kegiatan pemasaran pada perusahaan, jasa kecantikan, serta mengembangkan kemampuan komunikasi kerjasama dan juga profesionalisme. Adapun manfaat PKL bagi saya sendiri yaitu menambah pengalaman dan juga wawasan di bidang marketing. Bagi perusahaan, saya dapat membantu pelaksanaan berbagai kegiatan promosi dan juga pemasaran. Sedangkan bagi program studi, PKL menjadi sarana penerapan ilmu sekaligus memperkuat kerjasama antara perguruan tinggi dan juga dunia industri. Masuk ke profil perusahaan, saya melaksanakan PKL di PT Amarta Cahya Medika Utama dengan nama kliniknya yaitu Sana Estetik Clinic. Klinik ini berdiri belum lama pada Agustus 2023 dan juga berlokasi di Golf Lake Residence Cengkareng, Jakarta Barat. Sana sendiri bergerak di bidang layanan kecantikan dan estetika dengan slogannya yaitu Your True Beauty is Our Ultimate Passion. Klinik ini menyediakan berbagai layanan seperti facial, laser, slimming treatment, brightening, hingga berbagai perawatan estetika lainnya. Masuk ke struktur organisasi, dapat dilihat bahwa klinik tersebut dipimpin oleh head klinik, yaitu Dr. Bernard Heri Santoso. Dalam pelaksanaan operasionalnya, terdapat beberapa divisi seperti dokter, supervisor, administrasi, beautician, perawat, marketing, dan juga cleaning service. Selama PKL, saya ditempatkan pada divisi marketing dan dibimbing langsung oleh marketing staffnya, yaitu Kak Rani Rahmawati. Selama kurang lebih 4 bulan PKL, saya mengerjakan berbagai aktivitas pemasaran. Yang pertama yaitu membantu menyusun program promosi seperti caption Instagram, carousel, reels, serta dokumentasi foto dan juga video. Yang ketiga, saya melakukan riset, seleksi, koordinasi, dan juga monitoring KOL. Yang keempat, saya melakukan riset vendor dan juga peluang kerjasama. Yang kelima, saya membantu mempersiapkan event dan juga berbagai program promosi perusahaan. Untuk jadwal pelaksanaan PKL tersebut dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu mulai 19 Januari sampai 19 Mei 2026. Selama periode tersebut, saya mengikuti jam operasional perusahaan dari pukul 9 pagi hingga jam 6 sore, dari hari Senin hingga hari Sabtu, dan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan pemasaran perusahaan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan beberapa pekerjaan utama yang saya lakukan selama PKL beserta keterkaitannya dengan mata kuliah yang pernah saya pelajari. Selain itu, saya juga akan menjelaskan kesenjangan antara teori dan juga praktik yang saya temui selama bekerja. Secara umum, teori itu kan memberikan konsep dan juga strategi pemasaran yang bersifat ideal, sedangkan dalam praktiknya setiap keputusan harus disesuaikan dengan kondisi nyata perusahaan, seperti keterbatasan anggaran, karakteristik, target pelanggan, sumber daya yang tersedia, serta proses koordinasi dan juga negosiasi dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, teori menjadi landasan dalam bekerja, namun implementasinya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan juga situasi perusahaan.
Pekerjaan pertama saya yaitu menyusun program promosi dan juga loyalitas pelanggan. Saya membantu menyusun paket bundling, anniversary, voucher Imlek, program THR Lebaran, serta mengelola sana loyalty rewards. Kegiatan ini berkaitan dengan mata kuliah manajemen pemasaran dan juga perilaku konsumen. Secara teori, program promosi dan juga loyalitas itu bertujuan meningkatkan minat beli serta mempertahankan pelanggan. Namun dalam praktiknya, penyusunan program itu juga harus mempertimbangkan budget perusahaan, target pelanggan, serta kelayakan program sehingga tidak semua ide promosi dapat langsung diterapkan. Pekerjaan kedua saya yaitu membuat konten media sosial. Saya membuat caption, carousel, reels, konten edukasi, serta melakukan pengambilan foto dan video, produk maupun treatment. Kegiatan yang saya lakukan berkaitan dengan mata kuliah manajemen pasaran dan juga komunikasi bisnis. Secara teori, konten pemasaran dibuat untuk menyampaikan informasi secara efektif ke konsumen. Namun dalam praktiknya, setiap konten harus melalui beberapa kali revisi agar sesuai dengan identitas perusahaan, preferensi audiens, dan juga tren media sosial yang terus berkembang. Pekerjaan selanjutnya yaitu riset dan juga koordinasi dengan KOL. Saya melakukan seleksi terhadap 62 KOL. Saya menganalisis performa akunnya menggunakan Social Blade, yaitu website. Lalu saya memonitoring hasil KOL dan juga mengevaluasi hasil kerjasamanya. Kegiatan ini berkaitan dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Untuk secara teori, KOL dipilih berdasarkan kesesuaian target audience, engagement rate, dan juga citra merek. Namun dalam praktiknya, tidak semua KOL yang memenuhi kriteria itu bersedia bekerja sama karena adanya pertimbangan tarif, bentuk kerjasama, maupun ketersediaan jadwal mereka. Pekerjaan selanjutnya yaitu riset vendor dan juga peluang kerjasama. Saya melakukan riset vendor Meta Ads, mengikuti meeting dengan vendor WhatsApp official, serta mencari peluang kerjasama dengan berbagai pihak. Dan kegiatan yang saya lakukan ini berkaitan dengan mata kuliah manajemen pemasaran dan juga komunikasi bisnis. Secara teori, kerjasama itu dilakukan untuk memperluas jaringan pemasaran dan juga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, tidak semua kerjasama itu dapat direalisasikan karena adanya perbedaan kebutuhan, persyaratan, maupun hasil negosiasi. Pekerjaan terakhir saya yaitu membantu persiapan event perusahaan. Saya ikut menyusut konsep ide-ide baru seperti spin wheel, wishboard, event kolaborasi, dan juga yang terakhir timeline wedding market fair. Kegiatan ini tuh berkaitan dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Untuk secara teori, event marketing bertujuan untuk meningkatkan brand awareness dan juga customer engagement. Namun dalam praktiknya, penyelenggara event juga harus mempertimbangkan anggaran, timeline, sumber daya manusianya, serta kesiapan operasionalnya agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Selama pelaksanaan PKL, terdapat beberapa hambatan. Yang pertama yaitu keterbatasan budget untuk kerjasama dengan KOL. Yang kedua, sulit menemukan KOL yang bersedia bekerja sama melalui barter. Yang ketiga, keterbatasan anggaran untuk event dan juga promosi. Yang keempat, penggunaan digital ads itu masih belum optimal. Dan yang terakhir, brand awareness perusahaan masih berkembang karena usia perusahaan ini masih relatif baru, yaitu mulai dari 2023. Solusi yang dilakukan pada saat itu yaitu bekerja sama dengan micro-influencer dengan sistem barter, melakukan seleksi KOL yang lebih spesifik dengan berdasarkan engagement-nya, dan juga melakukan efisiensi anggaran event, melakukan evaluasi vendor untuk digital ads, dan juga meningkatkan aktivitas promosi melalui media sosial, dan memperbanyak konten edukasi dengan dokter. Sampai di materi terakhir yaitu kesimpulan dan juga saran. Berdasarkan pelaksanaan PKL, saya memperoleh pengalaman kerja nyata di bidang pemasaran, mulai dari penyusunan program promosi, pembuatan konten media sosial, kerjasama dengan KOL, riset vendor, hingga persiapan event. Selain itu, saya juga dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya pada mata kuliah manajemen pemasaran, perilaku konsumen, komunikasi bisnis, dan juga bisnis retail. Saran yang dapat saya berikan untuk program studi untuk memperluas kerjasama dengan dunia usaha dan juga industri yang semakin variatif, lalu meningkatkan pembekalan mengenai digital marketing dan juga pengolahan data, serta menyesuaikan materi pembelajaran dengan perkembangan industri saat ini. Pada slide ini ditampilkan dokumentasi kegiatan selama PKL. Dokumentasi tersebut meliputi materi promosi untuk Instagram, pengambilan foto produk, event internal Imlek, meeting dengan vendor, pengambilan video bersama KOL, membuat caption dan juga script konten, pengelolaan sana loyalty reward, serta penyusunan database KOL. Dokumentasi ini menunjukkan keterlibatan saya secara langsung dalam berbagai aktivitas pemasaran perusahaan.
Demikian presentasi laporan praktik kerja lapangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan atau Ibu dosen. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari penyampaian saya maupun isi presentasi saya. Saya siap menerima pertanyaan dan juga masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.